Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Boncel si lambe tipis tapi manis. Untuk konten kali ini kita datang langsung ke markas Wisanggeni Kostum Project yang beralamatkan di Desa Tanggung Turen bersama owner dan maker bersama Mas Kia. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk konten kali ini kita membahas seputar dunia karnaval dan kostum maker, khususnya di markas besar Wisanggeni sendiri. Kita lanjut lagi bersama Mas Kia, ownernya. Gimana Mas kabarnya? Sehat selalu apa gimana? Sehat Apa selalu. gimana? Isi rodok tas ngasu, Mas. Oh, tas ngasuh. Tas ngasuh ya. Selesai pesona kondang legi. Siap. Langsung tak terca pertanyaan ya, Rek. Cek gak suwe-suwe nemen pembahasan nih. Dari Wisanggeni sendiri, saya selaku DND Multimedia ini ingin mencari tahu dan ingin tahu sebenarnya motivasi terbesar terbentuknya Wisanggeni Kostum Project ini awal mulanya seperti apa sih, Mas? Awal mulanya itu dari anak-anak itu dulu pernah ikut orang bermain kostum maker sendiri dan sempat belajar dari teman-teman juga di kondang legi. Untuk kedepannya itu anak-anak memang kepinginnya mandiri, Mas. Oh, mandiri. Kepinginnya mandiri. Siap. Mulai awal, mulai nol, belajar, mengumpulkan modal. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa Mas ya? Masih ingat tahun-tahunnya? Ingat Mas. Wisanggeni itu mulai berproses itu tahun 2018. 2019 itu baru fokus untuk tujuannya buat berdiri sendiri. 2019 sampai sekarang. Awal mula terbentuknya itu 3 orang. 3 orang itu terdiri dari 3 orang itu ya saya sendiri, ada Nur sendiri sama Uda. Dulu itu cuma 3 orang. 3 orang itu toh? Iya, 3 orang. Terus lama-kelamaan itu ya ada juga anak-anak yang diajak. Lalu kita fokus membuat kostumnya sendiri. Dulu itu belum ada 10 orang kayaknya. Masih 6 orang. Dan 6 orang itu ya namanya awal proses belajar ya. Babat alas namanya. Itu ya masih belajar, kemudian mencoba untuk rental. Oh, berarti baru awal belajar itu sudah memikirkan rental ya, gitu ya? Iya, kan tujuannya ya apa ya, nggak munafik. Iya. Cuan. Oh, tujuannya di situ memang ya. Soalnya ada beberapa kostum maker itu yang saya tanya, bikin karya dulu baru cuan, katanya sepertinya begitu. Emang karya itu penting, tapi kalau nggak ada uangnya ya sulit buat jalan. Oh, siap. Oke. Lanjut. Itu terus kita itu ya gimana ya, namanya orang ya fokus, terus punya tekad juga. Kita itu jadi terus makin berkembang sampai sekarang, sampai sewa sound sendiri, modal sendiri buat event, lomba-lomba, ikut lomba, ya sampai manggil apa ya, kayak model, fotografer. Kita sekarang sudah menjalin hubungan kayak collab gitu. Oh, ada aja lah ya. Jalannya ada aja. Oh iya. Kalau boleh tahu Mas, untuk kostum pertama dan tema pertama yang dibuat oleh Wisanggeni ini sebenarnya apa sih Mas? Tema pertama kalau itu masih dulu, ingat. Kalau tema pertama itu dulu Wisanggeni ya mungkin ya belum ngetren kayak sekarang, cosplay yang karakter ya, karnival gitu. Kalau dulu belum se-booming ini. Iya. Kalau dulu itu ya kayak apa ya namanya ya, kostum prajurit biasa lah, yang kecil-kecil. Dulu nggak ada yang besar-besar kayak sekarang. Oh, iya. Mulai dari situ. Dulu buatnya itu pertama 10 kostum buat rental. Terus lanjut lagi 20 kostum sampai sekarang bisa
Ya alhamdulillah, Alhamdulillah. ratusan. Alhamdulillah ratusan, guys. Iya. Wis ratusan, guys. Untuk tema awal mulanya itu by job dulu apa memang inisiatif dari Wisanggeni tersebut, Mas? Kalau awal mulanya itu inisiatif aja, Mas. Berarti langsung inisiatif dari teman-teman Wisanggeni tersebut berarti ya? Iya, inisiatif. Terus gimana ya, kalau dulu itu kan ya namanya sebelum COVID. Oh iya. Dulu itu ya gimana ya, ngisi waktu kosong aja gitu. Terusnya buat-buat, terus lihat-lihat hasil rentalnya segini segitu, jadi kepengen buat berdiri. Berdiri sendiri. Iya. Oh, iya. Bagaimana proses pembuatan kostum untuk acara karnaval khususnya di event Pesona Gondalegi 2024 kemarin? Nah, Event Pesona Gondalegi sudah identik semuanya buat kostumnya itu karakter, karnival, kostum besar-besar, soundnya juga terkonsep semua ya kalau Gondalegi. Itu nggak makan biaya sedikit. Kalau event Gondalegi itu persiapannya ya gimana ya? Kalau dari pihak Pesona sendiri iya. memberi infonya itu biasanya 2 bulan. 2 bulan sebelum hari H itu diinfokan kalau ada Pesona Gondalegi. Jadi maker-maker itu nyengkut semua. Oh, kerja rodi. Kerja rodi semua. Jadi Biar mencapai iya. target untuk event tersebut. Kerja kerasnya. Kerja kerasnya itu ya 2 bulan itu kita biasanya mengupayakan buat Pesona Gondalegi untuk satu peleton itu kalau rata-rata ya biasanya 40 kostum itu Di waktu termasuk 2 bulan itu sebenarnya terlalu cepat apa gimana, Mas? Idealnya pembuatan kostumnya sebenarnya berapa bulannya biar supaya maksimal banget gitu loh. kalau 2 bulan itu terlalu cepat, Mas. Terlalu cepat sebenarnya. Waduh, singkat banget kalau 2 bulan itu. Kalau biasanya buat event ya, event kayak lomba kayak dulu ada di Kanigoro Festival. Iya. Kayak di event yang ada di Pak Cep dulu, lumba-lumba. Iya. Itu satu kostum itu 1 bulan kesampaian, Mas. Satu kostum. Satu kostum. Kalau di Pesona Gondalegi gimana caranya? 40 kostum, waktu 2 bulan, sama maskot, sama konsep, sama sound, sama lighting. Waduh, itu yang susah. Semuanya harus Iya. terkonsep dan semuanya harus sinkron, Mas ya. Ya. Ada lagi sih, kayak Wisanggeni sendiri ikut event Pesona Gondalegi ini setahu saya udah 2 kali, Mas ya. Iya, 2 kali. Kesan-kesannya untuk ikut event Pesona Gondalegi itu kesan dan pesan sebenarnya. Iya. Kan kalau setiap event menurut saya adalah yang paling berkesan, adalah setiap event itu jelas ada. Untuk yang tahun 2024 kemarin kan Wisanggeni tergolong urutannya bagus. Iya. Nomor 11. Tengah lah itu. Ya, kesannya itu apa kalau kesan di tahun ini? Kalau kesan di tahun ini itu ya kalau proses pembuatan itu pasti sulit. Sulit Kalau semuanya di bilang pembuatan seperti ya, itu. sangat sulit banget. Terus konsepnya juga dalam waktu mepet. Yang kemarin itu ledakan penonton itu bisa 2 kali lipat yang dari Tahun kemarin. Jadi Berarti sebegitu macetnya memang, Mas ya? Waduh, Mas. Kalau dihitung macet ya peserta itu sampai jadi satu sama penonton. Sampai jadi satu? Iya, saking nggak cukupnya. Oh. Waduh, itu konsepnya itu ya waduh tertata tapi sulit natanya. Itu buat apa ya, adrenalin dari Wisanggeni sendiri, gimana caranya acara bisa sukses, gimana caranya semuanya itu bisa tertata rapi. Itu yang kesan-kesan yang membuat kami punya adrenalin sendiri. Luar biasa. Luar biasa luar banget biasa. yang tahun kemarin. Pertanyaannya, untuk Wisanggeni urutan nomor 11 itu start jam berapa sih, Mas sebenarnya? Kalau saya itu start selesai maghrib. Kayak jam berapa ya? 6:30 itu saya prepare, 6:30. 6:30 malam. Ya, Udah prepare. Start. Ya, prepare di start karena kan sebenarnya kalau diteruskan ya bisa. Ya. Cuma kan adzan maghrib itu Ya. kita diberi azan. break ya 1 jam. Jadi agak molor sedikit. Berarti kendalanya sampai finish bisa siang bolong. Iya. Kan Pasti. itu udah gak pagi lagi menurut Iya, saya, udah nggak pagi siang lagi, lah ya. siang. Itu kisaran finish jam 6 lebih. Jam 6:30, Mas. Setengah Kita perform 7. di finish itu jam
setengah tujuan. Di finish itu ya? Iya, di finish performnya. Itu kan membutuhkan waktu memang lama banget. Lah kendalanya memang dari penonton, atmosfernya yang begitu luar biasanya berarti ya? Iya Mas, soalnya yang depan-depan itu kan kalau orang karnaval sekarang itu beda kayak dulu kan ya. Kalau dulu karnaval berangkat itu paling jam 10, jam 11, jam 12 itu sudah di karnival atau karnaval. Iya. Kalau sekarang Mas, jam 7 itu baru berangkat semuanya. Jam 7 Soalnya malam. ya bagus juga sih buat apa itu pihak Sonson juga yang promosi lighting. Iya. Ya buat kita juga yang kostum yang pakai lampu-lampuan gitu. Ya, kemarin kan Wisanggeni X Ugratani. Ya, Ya, luar benar. biasa Ugratani. Wisanggeni sendiri merasa puas nggak di event tahun ini? Untuk event tahun ini saya sangat puas juga karena sudah 100% kita sampai finish, 100% kita atraksi, 100% juga kostumnya juga jadi meskipun ya ada yang kurang. Ya, Kan nggak mungkin nggak ada yang sampai sempurna. iya nggak ada Ya, yang sempurna. yes, betul. Ya itu semuanya anak-anak juga puas juga sama Puas. hasil yang kemarin. Kita nggak pernah nggak puas Mas, soalnya kita memberikannya yang terbaik mulai awal. Iya, terbaik. Tepuk tangan dulu. Wisanggeni loh iki. Kedepannya Wisanggeni ini visi dan misinya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Ke depan. Ya, buat Wisanggeni, Iya. kita punya visi misi, kita jauh lebih baik lagi, kita lebih menata lagi, seperti event-event lomba, seperti event-event rental gitu. Kita Iya. lebih menata lagi supaya kita lebih mudah lagi dalam memajukan Wisanggeni. Tepuk tangan dulu. Oke, amin. Semoga terwujud lah visi Amin. dan misinya Wisanggeni Costume Maker atau Amin. Wisanggeni Costume Costume Project. Untuk konsep kan kemarin di Pesona Gondalegi satu-satunya konsep yang ada di, menurut saya ini ya, Ya, satu-satunya konsep yang ada di Kabupaten Malang yang setatnya itu dikasih tempat yang begitu luar biasanya. ya, Cuman kan di situ ada bahasanya, kalau bahasa saya pribadi itu gambling, karena performnya nggak pakai sound dari X. Ya. Kalau Masnya kan X Ugratani, ya. itu pakainya sound panggung. Untuk Mas sendiri sebenarnya efektif apa gimana untuk soal konsep setat di acara Pesona Gondalegi kemarin? Kalau untuk acara di start, kita ada dua pandangan Mas ya. Kita ada dua pandangan. Saya nggak ngasih yang satu pihak, gini Iya. nggak. Saya ngasih dua pandangan. Kalau pandangan pertama dari penonton itu jujur nggak puas. Kalau yang ada event di dalam, kayak gimana ya, modelnya itu kayak bariket dalam, modelnya kayak Jember Fashion. Iya. Itu emang bagus Mas, tapi kalau penonton biasanya kan kalau di dalam itu kan biasanya ada registrasi dulu Ya. baru Penonton VIP, masuk. ya. Ya kadang biasanya kan ada yang nggak tahu, sound besarnya nggak lewat, ogogo nggak bisa lewat. Ya. Kan kalau di dalam itu ogogo nggak bisa lewat, harus ke depan semua di jalan raya. Kalau menurut saya lebih baik di jalan raya saja daripada di dalam ada videotron segitu besarnya tapi penonton minim. Emang bagus. Iya. Kalau buat costume maker sendiri, ini pandangan dari costume maker ya. Ya, Sangat bagus banget Mas. sangat bagus, Ya. terkonsep dan luar biasa. Ya, terkonsep banget Mas. Buat foto, buat videografer, tapi menurut penonton itu kurang efektif. Jadinya gitu, penontonnya malah dalam di sini gini, bingung Mas. Ya, kemarin kan saya juga nge-live juga, itu durasi live saya itu terpanjang di acara Pesona Gondalegi. Saya juga warawiri live stream itu acara karnaval itu di mana-mana. Cuman untuk acara Pesona Gondalegi kemarin itu DND Multimedia itu jatuhnya itu 28 jam nonstop live stream. Cuman DND Multimedia itu kebagian tempat di finish lah. Iya. Banyak yang bertanya, orang-orang itu banyak yang bertanya posisi setat itu di live stream apa enggak. Ternyata saya cari-cari, entah mungkin terkendala atau gimana, saya belum konfirmasi sampai saat ini. Iya. Katanya sih benar, sudut pandangnya Mas itu benar, memang seperti itu. Iya. Untuk Wisanggeni sendiri, apa sering ikut kayak perlombaan dan lain sebagainya? Di mana aja sih Mas kalau boleh disepilkan? Ikut perlombaan fashion khususnya costume maker. Perlombaan fashion biasanya saya ya di event Event-event kecil-kecilan aja. Lokal-lokal Malang. Lokal-lokal Malang aja gitu.
kita sering keluar. Jadi kita itu juga gimana ya? Promosi. Oh iya. Kita juga memberitahukan kalau pisang ini begini. Customer juga bisa tahu kita ini kostumnya begini. Ya cuma di dalam Malang aja. Kalau keluarnya masih belum, karena ya jujur saja masih persiapan juga, masih kendala dana juga, masih kurang memadai buat kita keluar kota. Iya. Ya, semoga aja ada yang mau nyponsori Pisang Geni, guys. Lanjut next pertanyaan Mas ya. Saya sebutnya apa? Mas Kia apa Mas siapa ini? Mas Kia aja. Mas Kia aja, Mas Kia. Bukan Zaskia ya? Bukan. Kalau Zaskia penyanyi. Kalau Zaskia penyanyi. Tepuk tangan sih bolo. Tepuk tangan sih. Yang penting itu ben rame. Lo penontonnya wakil lo iki Mas. Aduh. Oh, ewan iki di multimedia iki. Tenang. Ngopi dulu guys. Untuk tantangan terbesar sebuah kostum maker itu gimana sih Mas? Soalnya kan kostum maker ini menurut saya ini karya seni yang berawal dari imajinasi. Ya. Imajinasi yang dibentukkan karena karya seni. Ya, Nah, itu gimana? Kalau kostum sendiri itu ya kayak mempunyai bakat, kayak jiwa seninya ada. Dulu kan saya pembuat ogoh-ogoh, Mas. Awalnya malah pembuat ogoh-ogoh. Bukan kostum. Bukan gini. Kostum kayak gini. Iya, buat ogoh-ogoh dulu. Waduh kayak seniman wong tua ae. Padahal Ben tahu. Awalnya pembuat ogoh-ogoh berarti. Pembuat ogoh-ogoh awal. Oh. Kalau ogoh-ogoh itu kan biasanya main skema 3D itu nggak ada dalamnya, nggak ada orang. Kita membuat muka, membuat pandangan dari luar saja. Tapi kalau kostum Mas, punya tantangannya itu, waduh. Yang paling besar apa? Bagaimana caranya kostum itu bagus, dibuat orang itu enak. Oh nyaman. Nyaman. Berarti kenyamanan juga diperhitungkan dalam sebuah Diperhitungkan kostum. Mas, semua diperhitungkan Mas. Makanya kostum itu sulit Mas. Kalau bicara soal seberapa besar atau dimensi, apa ada skala 1:1 dan lain sebagainya sebenarnya Mas? Skala 1:1 itu bisa saja, tapi kalau kostumnya bukan karakter. Maksudnya karakter itu kayak hewan, kayak monster dan sebagainya gitu. Kalau kayak Jawa gitu, kayak yang pakai kemben, pakai armor sedikit gitu, itu bisa 1:1. Kalau kayak gini yang besar-besar gini nggak bisa. Oh, berarti skala itu menyesuaikan tema apa yang mau kita usung. Iya. Kan gitu ya? Iya. Oh, siap. Makanya kostum itu, waduh, ribetnya setengah mati. Ribetnya setengah mati. Banyak kok Mas yang berpikiran seperti itu. Oleh karena itu saya ingin mengangkat orang-orang, bukan mengangkat sebenarnya, kayak sampean-sampean ini semua udah terangkat dengan adanya kostum maker. Cuman kan nggak semua orang tahu orang di balik layarnya kostum maker itu siapa saja dan siapa benar. Orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Keluh kesahai lah paribasane. Salah satunya seperti itu. Karena ini urusannya dengan karya. Selagi karya kita ada, selagi karya kita eksis di dunia karnaval, kenapa enggak kita memperkenalkan orang yang membuat karya tersebut? Benar. Masuk Bora? Masuk. Salaman sih lah, jangan salah paham. Tepuk tangan sih bolo. Sih Mas, sabar. Ada lagi Mas untuk kostum maker kemarin tema. Kenapa sih kok memilih balada cinta Rahwana? Ada mungkin ada inspirasi tersendiri untuk Pesona Gondang Legi. Kenapa kok dipilihnya balada cinta Rahwana? Di sisi lain ada yang si A si B pakai ini pakai itu, kan balada cinta Rahwana ini kan bergejolak sebuah rasa cinta yang begitu besar lah. Cidro bisa menjelaskan atau bisa kenapa kok diambil yang itu dari segala macam tema? Dari macam-macam tema itu, kalau Pesona Gondang Legi ya, kita itu memberi porsi itu beda dengan karnaval yang lain. Kalau contohnya karnaval ya kayak di Dampit, kayak di sini. Ini bukan menjelek-jelekan ya. Tema itu biasanya ramah cinta. Oke, siap. Berangkat. Tema itu kayak Dayak, oke, berangkat. Kalau kita di Pesona itu beda Mas. Harus menyajikan sesuatu hal yang fresh gitu Mas? Apa gimana? Kita itu memberi suatu apa ya?
kayak penonton itu bagaimana kalau nonton kostum kita itu, loh temanya kok gini, kostumnya opo loh, kan gitu. Kita memberi sesuatu yang kejutan. Kenapa saya nggak ngambil Ramasinta? Karena kalau menurut saya itu Ramasinta sudah banyak. Kalau saya itu lihat-lihat lagu di YouTube kayak remixer, lagu-lagunya itu ya Musik-musiknya. ya musik-musiknya ya itu kayak Cidro gitu. Waduh, saya terinspirasi. Bagaimana kalau saya membuat Ramasinta ini tapi dengan porsi berbeda. Contohnya kayak Balada Cinta Rahwana. Kan Ramasinta itu masuk semua. Tapi saya nggak ngambil Ramasinta, saya ngambil Rahwono. Soalnya apa? Rahwono itu sudah berjuang keras, sudah sakit hati, tapi temanya tetap Ramasinta. Itu Oh. agak sulit dimengerti, tapi kalau orang yang sudah mengerti ya, oh ya masuk gitu. Masuk Pak Eko. Satu yang guyu sih polo tepuk tangan dhisik. Oh, jadi gitu Mas ya. Iya, kita memberi sesuatu yang kejutan. Balada Cinta Rahwana menceritakan sebuah pengejaran sesuatu orang yang begitu cintanya tapi dia tidak dianggap. Dan ibaratnya bener. cintaku bertepuk sebelah tangan. Aduh rek, lah kok jero temen koyo ngene Dek. Aduh Dek, waduh wis payah. Berat. Itu dengan godokan berapa lama Mas untuk pengambilan tema Balada Cinta Rahwana tersebut dengan tim khususnya? Kalau dengan tim sendiri saya tema dan konsepnya itu 3 bulan sebelum Pesona. Sebenarnya Iya, 3 bulan sebelum Pesona, jadi Pesona belum ada pengumuman, kita sudah bersiap-siap. sudah ready. Iya, dengan tim. Sudah dirapatkan lah hitungannya. Itu ada kontroversinya enggak? Maksudnya antara tim si A, tim jenengan antara si A dan si B itu saling bertolak belakang tentang tema tersebut. Apa semuanya setuju aja apa gimana? Kalau tema itu sebenarnya ya ada yang nggak setuju lah. Itu pasti, soalnya kita kan tim. Ya. Terdiri dari banyak orang, tapi kita musyawarah. Kalau saya memberikan tema ini, saya memberi konsep seperti ini, apakah layak di Pesona? Ya. Kalau teman-teman juga begitu. Jadi kita voting dulu sebelum Pesona menentukan itu, ya sebelum Pesona memberikan tanggal. Oh. Kita sudah persiapkan dari awal. Wah, berarti prepare-nya jauh lebih mateng ya kayak untuk wisang geni tersebut. Iya. Satu tim berapa orang sih Mas? Mohon maaf tak sepilkan lagi. Kalau satu tim yang sekarang itu. Yang sekarang berapa orang jenengan? Sekarang itu 13 orang. 13 orang total ya, itu. Makernya ya. Makernya. Ya, ada tukang warna sendiri, tukang pembuat mal, tukang ukir. Sendiri-sendiri semua? Iya, ada semuanya. Harus lengkap itu. Oh, jatuhnya kayak home industry berarti. Iya, harus seperti itu. Supaya pengerjaan lebih maksimal apa gimana, lebih maksimal, Mas. Kalau nggak ditata lagi, waduh kita bingung sendiri nanti. Oh, gitu ya. Semuanya harus tertata mulai awal sampai akhir. Sampai acara selesai. Sampai acara selesai pun seperti itu? Ya, harus tetap. Job desk kerjanya berarti jelas? Harus jelas. Nggak amburadul semrawut gitu ya? Wah, nggak boleh. Nggak boleh? Oh. Kita meskipun timnya kecil, kita mencoba untuk profesional. Nggak kecil, Mas. Wisang Geni ini sudah besar. Oleh karena itu saya juga ke sini. Karena Wisang Geni ini sudah besar. Bukan hanya sebatas kostum maker. Iya. Dia berkarya dengan hati dan tentunya luar biasa untuk kontribusinya di acara khususnya karnaval seluruh kabupaten. Iya. Menurut saya seperti itu. Kemarin Mas, ada cerita lucu nggak pas pada waktu karnaval? Khususnya di Pesona Mandalika. Cerita lucu kayak, cerita apa kayak. Saya juga bingung Mas. Kemarin itu mohon maaf ya, saya di finish itu sampai mau keluar itu nggak bisa. Mau maaf ya, mau buang air itu juga nggak bisa. Iya, nggak bisa Mas. Saking atmosfernya begitu luar biasanya.
untuk Wisanggeni sendiri apa ada kejadian lucu atau gimana sih kemarin itu? Kalau kejadian-kejadian seperti itu ya kayak namanya juga kostum besar-besar ya, kita pakai kostum yang bingung buang air besar lah, buang air kecil. Iya. Lah, semuanya itu caranya keru ya repot rek. Orangnya nggak tahu, penonton itu taunya waduh kostumnya besar, sangar kan ngono kan. Ruwe lek kene keblet ngising. Ngempet-ngempet apalagi kaki itu, waduh pakai egrang semua, waduh rusak itu. Terus solusinya gimana, Pak? Apa langsung terjun ke sungai apa gimana? Waduh. Solusinya ya gantian lah ya. Apa gimana? Enggak, Mas. Solusinya ya itu korban kru. Maksudnya? Kita kan BAB. Iya. Kan keadaan itu waduh rawat banget. Iya. Terus kru harus marah-marah minggirkan orang gitu. Mau nggak mau. Timbangannya brocol ceperet. Tepuk tangan sih untuk Wisanggeni. Perjuangannya luar biasa lah. Itu Mas jarang yang orang mengerti pada waktu kita memakai kostum dan lain sebagainya, jarang orang yang merasakan kan begitu ya. Untuk kembali lagi Mas ke pertanyaan saya, untuk Wisanggeni sendiri itu penerimaan job dan lain sebagainya itu bisa melalui pesan atau kayak saya seumpama ingin membuat kostum seperti inilah atau gimana, itu saya bisa pesan ke jenengan itu melalui sewa apa saya mau pesan buatkan saya yang seperti ini apa gimana? Kalau saya biasanya itu ya ada yang minta baru, ada yang sewa atau minta baru. Kalau kostum yang lama seperti ini habis pakai pesona, kita punya harga tersendiri. Kalau orangnya minta sewa tapi kostum baru, kita harga tersendiri. Kalau orangnya minta dibuatkan unit gitu, kita juga ada harga sendiri. Nanti bisa langsung WA admin. Ya. Untuk arahnya itu kan mungkin sosial media ada, bisa dijelaskan ke semua penonton nih. Sosial medianya Wisanggeni, entah itu TikTok, entah itu Instagram dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya mereka yang ingin berkolaborasi atau ingin memakai jasa Wisanggeni tersebut bisa langsung hubungi kemana? Ya, kalau sebenarnya sosial medianya sama, tetap Wisanggeni Costume Project di TikTok, di IG, di sama Facebook, sama semua. Oh, ada Facebook juga? Ada. Oh, siap. Kalau Facebook kan juga banyak. Biasanya orang yang ada belum pakai Instagram, belum pakai TikTok kan juga banyak. Oh iya. Jadi kita nembaknya ke semuanya. Ke semua kalangan. Iya, semuanya. Job paling jauh Mas selama ini ke wilayah mana? Kalau job paling jauh itu kita di Pasuruan Mas. Pasuruan. Ya. Wah, jebus Pasuruan lo. Halo di tepuk tangan dulu. Luar biasa kostum maker Kabupaten Malang ya. Pasuruan Mas. Pasuruan Mas. Itu satu pelton apa per biji? Kita keluarnya waktu itu maskot semua Mas. Maskot semua? Iya, ada 8 unit. 8 unit ke sana semua. Lah, untuk penyewaan kostum sendiri, maaf ya Mas. Ya. Terkadang setiap kostum maker itu ada beberapa yang nggak sama. Nggak samanya soal ini. Soal dilepas tangan atau gimana. Itu bingungnya. Kalau di tim Wisanggeni sendiri itu gimana? Kalau dari Wisanggeni itu sistem sewanya itu kita selalu ada kru buat keluar. Jadi kayak gimana ya? Kalau kita keluar kostum aja, kita lepas, nanti kasihan penyewanya Mas. Penyewa itu biasanya kan bingung. Waduh ini pakainya gimana, ini kakinya gimana, ini kepalanya gimana, itu bingung Mas. Soalnya kan kadang banyak yang nggak pernah pakai, banyak yang nggak pernah sewa. Jadi kita itu harus datang. Oh mau nggak mau ya. Harus datang. Kita memberikannya maksimal. Oh, memberikan servis terbaik lah. Servis terbaik untuk semua kita klien. Harus datang. Iya. Oh. Pasuruan itu karnaval apa Mas kalau boleh disebut? Kalau Pasuruan itu karnavalnya itu Agustusan Mas. Agustus ya? Iya, Agustus. Apa sama kayak di sini pakai sound horeg gitu Mas? Di sana apa ya, terbatas lah untuk sound sistemnya? Kalau di Pasuruan ada juga yang
ngelos kayak di sini, ada juga yang enggak Mas, tergantung wilayahnya. Oh, tergantung Iya, berarti. tergantung wilayah. Enggak kayak di Kabupaten Malang Ya yang kalau losdol kayak gini Kabupaten ya. Malang waduh, Luar nggak biasa. ada duanya. Enggak ada duanya, tepuk Nggak tangan. ada duanya. Bro. Kabupaten Malang Kabupaten nomor Malang the 1. best. The best kok the best ya, man. The best nomor 1. Soalnya udah ciri khasnya Kabupaten Malang sendiri. Iya, iya. Sonhorek. Sonhorek ya. Sonhorek. Jatuhnya sonhorek. Iya. Pertanyaan next, Mas. Ya. Untuk setiap karakter, maaf ya, kalau bisa Ya. dijelaskan ini karakter apa dan motivasi atau filosofinya gimana? Kalau Yang ini dulu lah. Ini Yang karakternya Jatayu. Jatayu. Ya. Jatayu itu bukan salah satu tokoh pewayangan Jawa. Ya, pewayangan Jawa yang dalam cerita Ramasinta itu ada di situ. Jatayu itu. Oh. Kalau soal gini Mas ya. Maaf ya, kalau di budaya Jawa dan lain sebagainya itu mungkin ada sebuah pakem tersendiri untuk kita merealisasikan sebuah imajinasi. Itu ada konsultasi dengan orang, maksudnya seniman tertua apa gimana, apa sir buat aja untuk tim Wisanggeni tersebut. Kalau dari Wisanggeni kita pastinya konsultasi dulu dari yang tua-tua dulu. Gimana? Apakah ini cocok? Kalau Jawa itu tangannya harus gimana? Tariannya harus gimana? Itu ada semua, Mas. Oh, Terkonsep ada pakemnya, semua. terkonsep dan ada pakemnya tersendiri. Iya. Ada yang ibaratnya dibuat pakem. Oh, ini orang tertua dan saya harus meminta masukan dari dia. Apa gitu-gitu? Ada, Mas. Ada ya? Ada. Jadi kita keluar nggak hanya syukur keluar gitu nggak. Kecuali kita mengusung temanya itu kayak film-film luar negeri yang kayak Halloween kayak itu Halloween dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya itu kita nggak konsultasi. Nggak konsultasi. Ya, Tetap soalnya, Mas ya. Jawa itu nggak enak-enak ya, paribasannya. Jawa itu nggak enak-enak, Mas. Nggak enak-enak. Kejadiannya juga banyak, Mas. Banyak, Mas. Banyak, Mas. Kalau dulu itu saya pernah itu buat tema juga Ramasinta. Iya. Ramasinta waktu itu belum di Pesona Gunung Legi. Kita itu kalau di Wisanggeni ya, identiknya itu harus ada selamatan. Oh. Kalau nggak ada selamatan, waduh, itu biasanya ada-ada aja. Yang namanya orang Jawa. Iya, iya. Kalau dulu itu kita itu lupa nggak selamatan, Mas. Pernah kejadian lupa nggak selamatan gitu? Pernah kejadian, Mas. Kita itu buat kereta kencana itu 3. Malam itu yang 2 roboh, Mas, hancur. Tinggal 1 waktu karnaval. Robohnya kenapa? Ya nggak tahu, Mas, itu. Saya kan itu ya namanya kereta kan ya besar gitu. Iya. Roboh rusak 2. Terus saya itu kan pembuatnya, Mas. Iya. Saya itu nunggu di situ. Jam 12 malam sampai jam 1 malam. Saya nggak bisa bangun, Mas. Tiba-tiba kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Nggak sadar Mas. itu, Mas. Iya, terus maskotnya yang jadi Sinta itu mulai sore sampai subuh itu kemasukan, Mas. Woi. Iki ngeri bolo, lah ngeri iki lho. Nggak enak-enak, Mas. Nggak enak-enak membuat Nggak tema enak-enak. sesuatu tokoh atau cerita pewayangan khususnya di Jawa kalau nggak berdasarkan pakem dan sesepuh yang terlibat itu berbahaya. Bukan berbahaya ya, kita mentaati atau adalah di situ kayak selamatan dan lain sebagainya itu memang itu Sudah adatnya. sudah adat adat budaya kita. Ini Jatayu, Mas ya. Iya, Jatayu itu sebenarnya sosok apa sih, Mas? Burung apa gimana? Ini kayak burung. Sosok. Maaf Mas ya, tak Iya, spill Mas, dulu. ya, diambil. Tak ambil. Kalau Jatayu itu sendiri kayak gimana ya? Manusia setengah burung, Mas. Manusia setengah burung. Iya, kalau di pewayangan zaman dulu itu manusia setengah burung. Jadi yang buat ngebantu Sinta melawan Rahwananya. Jatayu ini. Iya, Jatayu. Luar biasa. Begini guys. Garapannya guys. Luar biasa guys. Ini namanya tokoh Jatayu. Iya, Jatayu. Siap. Kita sepilkan yang lain guys. Maaf guys ya. Untuk Wisanggeni sendiri Mas, sekarang untuk proyek selanjutnya dan yang akan datang
ingin membuat tema apa aja yang belum? Apa tetap di arahnya ke Jawa, apa ke arahnya armor atau lain sebagainya? Kalau tema sendiri ya, kalau di Wisanggeni sendiri pasti keluarnya di Pesona Gunung Legi. Kalau kita buat tema, pastinya kejutan. Pastinya Kejutan. Iya, penonton itu pasti nggak nyangka-nyangka kalau begini. Oh, berarti masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Tapi sudah terkonsep. Oh, tapi sudah terkonsep, cuman dirahasiakan. Guys, dirahasiakan, guys. Rahasia. Tunggu Pesona berarti tanpa menutup kemungkinan 2025 Wisanggeni ikut lagi acara Pesona. Pasti ikut. Ya. Soalnya kalau dulu kan 2 tahun sekali, sekarang udah berjalan 2 tahun sekali dan ternyata lancar. Kita akan lanjut lagi di Pesona Gunung Legi setiap tahun. Luar untuk tahun kedepannya. Wisanggeni the best, luar biasa. Sama ini Mas, Wisanggeni, inspirasi dari nama Wisanggeni itu apa sih Mas sebenarnya? Ini nama Wisanggeni, setahu saya itu Wisanggeni itu salah satu tokoh paling sakti. Lah, yeah. Yang ada di pewayangan, cerita pewayangan atau cerita legenda di Jawa. Di Jawa. Kalau nama Wisanggeni sendiri dulu. Wisanggeni ini kan Mas ya, kayak maaf ya, lembu atau apa? Bukan Mas. Bukan ya, apa sih Wisanggeni itu hitungannya kayak dewa. Oh, dewa. Ya, dulu itu pewayangan paling sakti itu Wisanggeni. Oh. Ya, paling sakti. Saya taunya lembunya Wisanggeni Irfan Hakim. Irfan Hakim. Lanjut. Dulu itu ya anak 3 itu bingung kan. Iya. Sebelumnya kita juga ada filosofi tersendiri buat anak sendiri. Wisanggeni itu ya dulu ya ada yang ngomong. Kobong dadi awu ngadeg manis luwih jejeg. Wah, artinya apa itu Mas? Artinya kobong dadi awu ngadeg manis luwih jejeg. Ya. Ya kita ya namanya orang ya jatuh, bangun lagi, tapi saat bangun itu kita harus lebih ngadeg lagi, lebih jejeg lagi, lebih kuat lagi. Ya, seperti itu filosofinya. Dari sekian banyak orang yang saya podcast, untuk Mas Kia sendiri filosofinya mantap, tergolong mantap, dan Jawane ku kental banget. Jawane kental banget. Sesuai lah dengan namanya Wisanggeni, salah satu tokoh yang tergolong sakti yang luar biasanya dari nama Wisanggeni Kostum Project. Lanjut Mas. Mas, nggak kepengen ikut ke Jember Festival? Kalau Jember Festival itu nanti berjalan aja Mas, mengalir. Tapi pengen nggak? Pertanyaan saya begitu. Pengen nggak? Ya dulu pernah mau berangkat tapi kan ada kendala COVID itu jadi nggak jadi. Ya, jadi sekarang ya berjalan dulu aja. Oh, berjalan. Semenjak habis COVID itu pasti maker-maker Gunung Legi juga ya merasakan kesulitan. Iya, semua itu jatuh bangun di masa pandemi COVID-19. Bukan hanya kostum maker saja, semuanya. Tapi semua bentuk usaha apapun itu memang merasakan bahwa COVID-19 itu luar biasa menghancurkan semua impian dari semua elemen masyarakat. Ya. Tanpa terkecuali semuanya hancur lebur karena COVID-19. Tapi alhamdulillahnya setelah COVID-19 usai, karnaval diperbolehkan dan lain sebagainya, alhamdulillah teman-teman semua bangkit dari situ sampai di tahun ini, tahun 2024 ini. Untuk karakter sendiri Mas, dengan tema kemarin itu berapa karakter sih yang ditonjolkan? Apa semua itu jenengan tonjolkan semua apa gimana? Kalau karakter semua ditonjolkan semuanya di Pesona. Ada berapa karakter Mas kemarin? Kalau kayak ini apa tadi? Kok lupa Jatayu. Jatayu dan lain sebagainya itu berapa karakter sih kayak yang di belakang itu juga? Ini Jatayu, Anoman, ini kayak prajuritnya, ini Rahwananya. Paling berapa ya?
5. Kalau ini 5 sama Rama sama Laksmana juga. Kalau cewek-ceweknya juga ada lagi. Oh, Cewek-ceweknya paling 4 karakter. 4 karakter. Ya, 1 karnival, yang 3 yang main di ceritanya itu. Oh. Persiapan lah ini saya kembali lagi ke acara Pesona Ngonologi. Persiapan untuk mengonsep atau menceritakan sesuatu hal yang sebelumnya itu cuma ada di angan-angan dan bisa terrealisasi sebuah gerakan dan kayak film Mas, teatrikal yang begitu luar biasanya itu seberapa lama sih untuk tim Wisanggeni tersebut meluapkan semua inspirasi ke gerakan tersebut? Pertanyaan saya itu gimana Mas? Berapa lama Mas? Pembuatan konsepnya. Bukan pembuatan konsep ya, untuk dramanya tersendiri. Oh, drama teaternya sendiri itu. Iya. Membutuhkan waktu berapa lama? Soalnya kan di situ ada beberapa elemen, ada yang mungkin maaf ya, Iya. talentnya gak kenal satu sama lain dan lain sebagainya. Ya, kan tetap ada kendala itu. Iya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan suatu hal yang bisa tergolong maksimal itu kemarin itu berapa lama, Mas? Kalau untuk itu sendiri memang susah kalau buat anak-anak sendiri. Kalau cowoknya pasti kenal semua kalau di Wisanggeni. Kalau ceweknya itu pasti orang luar semua, ada yang Blitar, ada yang Kediri. Dalam waktu Loh, sampai Blitar juga? Iya Mas, kemarin Kediri itu juga. Kediri? Iya, Kediri juga. Lumajang juga ada. Lumajang juga ada? Ya, Dampit Kampung Ta juga ada. Wah, luar biasa talentnya Wisanggeni. Itu nggak ada yang lokal semua, nggak ada yang lokal. Orang lokalnya nggak ikut apa gimana, Mas? Orang lokalnya cuma dari Tanggung sini, cuma 1 Mas. Cuma 1? Iya. Semua orang luar semua? Luar semua Wisanggeni. Waduh. Itu waduh, perjuangannya ya sulit Mas, nggak ada yang kenal, paling ya cocoknya sama ini nggak cocok. Lah, untuk latihan sendiri kan nggak bisa kalau. Iya. Lah itu gimana konsepnya itu kemarin itu? Kalau konsep latihan itu yang banyak gak kenal itu ya kita buatnya itu mau nggak mau 1,5 bulan. Apa mereka bisa latihan di sini? Kan kayak Kediri, Blitar, Lumajang. Lah itu gimana itu kalau anak-anak yang jauh itu? Jadi yang apa jauh-jauh kita di briefing dulu apa gimana? Ya, yang jauh-jauh itu mesti kita briefing, terus diwajibkan datang juga. Meskipun nggak setiap hari kan mungkin pasti ada kendala kan jauh juga. Iya. Paling seminggu 2 kali, 3 kali, ya itu. Kita memaksimalkan waktu yang ada. Oh, memaksimalkan. Harus maksimal wis pokoknya. Wah, luar biasa Wisanggeni. Berarti sampai Blitar Kediri Mas talentnya zaman kemarin. Wes, luar biasa. Yang viral juga yang jauh-jauh. Itu temen apa gimana sih? Itu ya kayaknya gimana ya? Ya temen-temen terus kenal temen ini. Waktu itu kan saya kan juga main rental juga. Waktu itu keluar ke daerah mana ya? Bokorsari itu Sumber Manjing mana ya hitungannya ya? Klepu. Oh, itu tahu terus Mas Yan. Masih jauh dari situ. Iya, pelosok Mas. Pelosok. Iya. Itu kan sewa ya kayak apa ya? Temennya itu ada yang dancer, ada yang temennya lagi. Itu jadi dari luar-luar itu kenal. Semuanya diajak ya wis. Ikut aja wis. Ya. Tapi dengan begitu waktu singkat, dengan keterbatasan soal jarak dan lain sebagainya, Wisanggeni bisa menyajikan sesuatu hal yang maksimal, patut dianggungi jempol. Tepuk tangannya bolo. Luar biasa untuk Wisanggeni. Pertanyaan lagi Mas. Ya, ini seputar kostum. Ngopi dulu, ngerokok juga nggak apa-apa. Santai saja. Bagaimana cara kostum maker memilih bahan dan ornamen untuk kostum? Setiap karakter atau apa ada trik tersendiri untuk Wisanggeni menyajikan sesuatu hal, entah itu tentang ukiran, entah itu tentang ornamen, pernak-pernik dan lain sebagainya, termasuk cat. Kalau mainan-mainan seperti itu yang ada di kostum ya, kita itu belajarnya dari pengalaman.
Pengalaman itu penting. Kalau kita dulu paling ya mainnya manik-manik sedikit, ukirannya seperti ini. Kalau makin lama kan kita makin mengenal ukiran, belajar ukiran. Kalau juga ornamen-ornamennya kan kita harus selalu update. Oh Kan ya, kalau kostum itu update. update terus ya. Iya, Kita update dituntut terus. untuk berkreativitas selama kita bergelut di sini, kayaknya seperti itu. Kalau kayak membeli ornamen juga, kayak ketebalan cepon, kayak bentuk ukiran juga, kita belajarnya dari yang lama-lama. Dari yang lama-lama Iya, dulu. kita harus explore. Banyak seperti ini, kita harus upgrade lagi seperti ini. Terus naik, terus harus seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Luar biasa. Bukan satu kata Mas ya. Kemarin kan sudah diumumkan untuk juara Pesona Gondalegi jatuh kepada PS Project lagi. Iya. Apa ada kata-kata tersendiri buat mungkin Masnya juga kenal? Ya. Lah untuk PS Project sendiri ucapan selamat kayak apa kayak terserah buat Mas. Kalau buat saya sendiri untuk teman-teman PS Project emang bagus kostumnya. Semangat terus, berjuang terus, upgrade lagi ke yang lebih bagus lagi. Kita sebagai teman-teman juga saling support. Luar biasa, mantap. Elemen-elemen khusus Mas, balik dibalik elemen atau setiap apa ya? Detail. Ya detail kostum sendiri. Itu berapa orang sih yang mengerjakan? Apa zaman khususkan hanya satu orang apa gimana? Kalau yang memikirkan bentuknya atau detailing dan lain sebagainya ya, bentuk dan semuanya. Detailing, bentuk dan Apa konsepnya sendiri? kostum ini itu dari saya sendiri. Dari jenengan sendiri. Iya. Kalau teman-teman kan sudah dibagi tugas buat pewarnaan juga. Oh iya. Iya, jadi ada tugasnya sendiri. Tapi kalau untuk konsep segala macamnya saya yang membantu. Selama berkarir di dunia kostum maker Mas, kan udah tergolong lama menurut saya untuk Wisanggeni yang begitu luar biasanya, dengan anak-anak muda yang penuh inspirasi. Daripada kita bergaul dengan hal-hal yang negatif, kan lebih baik kita bergaul dengan hal yang positif. Salah satunya kita berkarya lewat pembuatan kostum yang seperti ini. Pertanyaannya, sama keluarga, teman-teman disupport terus apa enggak? Dulu itu waktu pertama buat ya, saya enggak disupport. Kan jarang Mas. Kita tahu, oh anak ini disupport oleh keluarganya, oh anak ini memang disupport oleh lingkungan dan lain sebagainya. Jarang orang tahu. Soalnya kita berkarya itu terkadang saling bertolak belakang dengan kehidupan atau dengan pemikiran orang tua khususnya. Iya. Kalau dulu kan apa ya, kostum itu belum seramai sekarang kan. Iya. Saya itu buat kostum. Terus kata bapak saya itu, penggawean apa ya kostum? Iso tak oleh duit kan. Seperti itu ya. Awal mulanya dulu. Iya benar. Terus ya kalau sekarang ya wah. Cuma gini aja wes paham ya. Iya. Kan kalau saya dulu kan mikirnya waduh, saya harus ada pembuktian gitu. Oh. Jadi menambah semangat saya sama tim-tim saya. Sampai segitu ya Mas. Sampai segitu. Di situ sampean down enggak dibilangin seperti itu? Dibilang seperti itu saya enggak down. Soalnya saya cengel. Oh. Saya enggak peduli wis. Enggak peduli wis. Iya, enggak peduli. Berkarya ae wis ya. Wis bangun ini. Dengan asik ya. Kalau pikir saya kan pertama nggak mungkin langsung jadi bagus besar tuh, nggak mungkin. Semuanya ya semua berproses. Kalau kata-kata saya itu jam mahal bisa dibeli tapi jam terbang nggak bisa dibeli loh. Kalau kata-kata saya seperti itu, dengan sering bertemunya sama kostum maker dan teman-teman selaku konten kreator dan lain sebagainya, itu memang jam terbang itu nggak bisa dibohongi.
Iya, benar-benar. Kalau jam mahal bisa dibeli katanya Iya. seperti itu. Gampang belinya. Iya, gampang Iya, belinya. jam terbangnya itu waduh, Ya, jam terbangnya itu sulit. sulit banget. Terus sama ini Mas, berapa tema yang sudah tersedia di dalam naungan Wisanggeni? Kalau tema sendiri mungkin ada 8 kayaknya. 8 tema. 8 tema. Boleh disepilkan Mas kalau masih ingat temanya? Kalau temanya kan ada Dayak. Dayak kan nggak cuma satu kan ya. Iya. Ada yang Dayak Indonesia, kayak Aztec gitu. Oh Kayak ya. Jawa kan, Jawa itu bisa dibedakan kayak Jawa kayak apa ya, kayak dulu itu Kerajaan atau kayak apa? kerajaan itu ada Ramasinta, ada Singosari. Oh Gitu iya. kan semuanya beda-beda. Ya. Sampai ada 8 karakter. Kita punya monster juga. Kayak tema kayak mumi juga ada. Mumi punya juga ya. Punya Luar sampai biasa. 8. Wisanggeni luar biasa, Polo. Oh iya, ini Mas, kalau maaf ya Iya, sebelumnya. iya, iya. Ini semua teman-teman saya tanyakan. Range harga yang paling murah dan range harga yang paling mahal untuk biaya sewa itu sebenarnya di range harga berapa, Mas? Kalau orang mau nyewa, entah itu bijian atau pelton. Range harganya berapa? Semua tak sepilkan itu. Biar apa? Penonton semua pada tahu range harganya itu yang paling murah kisaran berapa dan yang paling mahal kisaran berapa. Soalnya maaf ya Mas, ini Iya. bisa membuat filtrasi kalau orang ingin sewa kostum itu di range harga ini loh, dengan tema ini, dengan pengambilan karakter yang seperti ini. Iya, Begitu. iya. Kalau ring harganya sendiri dari kami Wisanggeni itu harga mulai 200.000 sampai 1.250.000 per biji. Per biji. Yang biji. paling mahal 1.250.000 Ya, per biji. per biji. Itu tergantung dari besar kecilnya kostum, temanya juga, maskot, prajurit juga itu termasuk. Lah, berarti arahnya untuk penyewaan kan ini ditonton seluruh masyarakat Indonesia, Polo. Lah, untuk Wisanggeni sendiri, apa ada batasan untuk penyewa? Maaf Mas ya, Iya. kalau semisal ada yang menyewa dari Jakarta atau dari manapun di luar daerah Jawa Timur, itu Wisanggeni sendiri masih perizinan menyewakan apa tidak? Kalau Apa all Indonesia apa gimana? All Indonesia luar negeri, yang penting hitungannya cocok. Oke, mantap. Tepuk tangan sih. Yang penting hitungannya cocok. Gitu. Selama berkarir Mas, Iya. ada nggak kayak ikut lomba, apa cerita-cerita aja ya, ini sharing-sharing, ikut lomba, kostumnya langsung laku di tempat, apa gimana? Apa memang tidak diperbolehkan diperjualbelikan, ini karya saya yang patut saya hargai dan ini patut saya monumenkan, apa gimana? Kalau dari kami kostum sudah jadi itu nggak boleh dibeli. Nggak boleh dibeli? Nggak boleh dibeli. Ya kan gimana ya? Kita itu punya rilis harga sendiri. Kalau saya punya 2 kostum ya. Iya, semisal 2 kostum. Saya punya Jatayu 2. Yang satu saya jual, yang satu buat saya rental. Punya saya itu punya harga patokan segini. Iya. Kalau yang satunya lagi, saya nggak tahu, soalnya kan saya jual. Takutnya nanti pasaran saya mati. Gitu. Berarti menjaga keoriginalan sebuah kostum dari Wisanggeni tersebut. Ya, kalau pesan mulai nol, pemesan memberi konsep, itu saya terima. Kalau udah jadi dibeli, tidak diterima. Tidak diterima. Bisa. Itu guys, pakemnya dari Wisanggeni. Luar biasa Wisanggeni. Maaf Mas ya. Iya, Mas. Ngomong panjang lebar dari sekian banyak obrolan dan pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya saya itu masih bertanya-tanya soal Wisanggeni. Wisanggeni ini tergolong mungkin baru ya lama kan gitu. Iya.
Terus begitu luar biasanya semangatnya, atmosfernya dan lain sebagainya. Untuk teman-teman sendiri support-nya yang begitu luar biasanya, bisa saya katakan tim yang solid menurut saya pribadi. Eee, dalam suatu event itu sebenarnya itu rata-rata kostum maker kan banyak ya Mas ya. Ya, Saya kenal si A, si B, si C. Untuk pembiayaan itu full mandiri apa gimana sih Mas? kalau Wisanggeni kan hitungan dari kami kan pemilik itu independen kayak saya sendiri. Ini Jadi jatuhnya berarti kayak jenengan nih owner dan pemilik berarti? ya benar. Hmm. Jadi kalau ada event-event ya semuanya dari owner semua. Sama ini Mas, seberapa menjanjikan sih bisnis kostum? Kan sekarang Mas bisa menjawab Ya, dari semua pertanyaan yang saling bertolak belakang selama ini. Sampai Mas berdiri di titik yang seperti ini, luar biasa. kalau dalam titik ini kita mendapatkan hasil ya lumayan lah hasilnya Iya. kalau dari event-event itu. Tapi kita juga punya titik kesenangan sendiri saat kostum kita itu dihargai oleh banyak orang gitu. Oh, Iya. punya kepuasan Iya, tersendiri kepuasan dari sini itu dari dua pihak Mas, nggak satu pihak uang aja enggak. Jadi kita bisa senang-senang sana mari, dapat teman banyak gitu. Oh, relasi semakin Relasi, bertambah. ya itu penting itu. Itu jauh lebih penting ya Mas Iya, jatuh daripada lebih penting Mas. daripada cuan ya Iya, daripada sebenarnya. cuan itu, Wah, waduh, jauh lebih relasi penting itu. relasi itu. Iya, Wah, luar biasa. Tepuk tangan dengan Mas Kia selaku owner dan kostum maker Wisanggeni. Mas, boleh disepilkan alamat Mas. ya. Kalau orang-orang ini semua penonton itu ingin tahu alamat yang markas besarnya Wisanggeni tersebut berada di mana sih Mas? Saya taunya Desa Tanggung Duren gitu aja. Kalau Ya. RT RW kan ancar-ancarnya saya kurang tahu pasti. Kalau Wisanggeni sendiri bertempat di Tanggung, Jalan Diponegoro, RT 2 RW 8, depan Balai Desa tepatnya. Depan Depan Balai Balai Desa. Desa. Ya, depan Balai Desa. Depan Balai Desa Tanggung Duren. Tanggung Duren. Siap. Mas, teman-teman kan ada merchandise ya kayak kaos dan lain Ya, sebagainya. Untuk Wisanggeni sendiri merchandise-nya itu dijual secara umum apa gimana sih sebenarnya? kalau Kayak Wisanggeni kaos dan lain itu sebagainya. ya, kalau dari Wisanggeni ada yang buat tim sendiri, ada yang merchandise buat supporter-supporter kayak Iya. gitu, kayak penonton-penonton karnaval itu ada. Kalau mau pesan arahnya tetap ke sosial Ya, medianya langsung ke sosial Wisanggeni? media bisa. Bisa? Bisa. Siap. Langsung hubungi saja adminnya. Adminnya Mas sendiri apa gimana? Enggak, ada anak-anak sendiri. Oh, ada tim Iya, sendiri? ada timnya sendiri. Ada timnya Iya, ada sendiri. timnya Siap. sendiri. Kemarin itu saya sering diskusi sama teman-teman kostum maker atau seniman soal ini, hak cipta. Hak cipta sebuah karya yang diluapkan dengan sebuah kostum. Soal jiplak menjiplak, menurut Mas Ya. sendiri itu gimana sih sebenarnya? Kita harus bersikap bagaimana dan kita harus bagaimana dengan adanya jiplak menjiplak itu Mas? Soalnya gimana ya? Kalau menurut saya pribadi, kalau ngomongin soal hak cipta itu memang terlalu jauh dan terlalu Iya, sulit. terlalu sulit banget. Terus kan ada istilah lagi itu amati, tiru, dan modifikasi. Kan ada yang begitu. Soalnya dari imajinasi itu, ya mohon maaf, kadang imajinasi setiap orang itu antara satu dengan yang lain itu ada yang sama plek ketiplek, ada yang memang berbeda. Kan itu. Ya Nah, benar-benar. Mas sendiri menanggapi soal plek ketiplek itu gimana? Kalau menanggapi soal jiplak ya, itu sangat merugikan banget buat kostumnya sendiri, buat makernya sendiri itu. Buat sanggar itu sangat merugikan. Soalnya kalau menjiplak itu, soal harga pasti beda. Kalau dari makernya sendiri, kalau dari sanggar, kita punya patokan segini. Kalau penjiplak, waduh, sekolah sakarepmu. Kan Oh, jatuhnya begitu. gitu ya? Iya, kayak pasaran kita itu jadi mati, kasihan makernya. Jadi kalau antisipasinya ya kita harus gimana ya, punya kesadaran. Kan rata-rata orang yang menjiplak itu pasti punya
jiwa seni tersendiri tapi kadang males itu kan. Iya. Ya tapi kadang males. Ngerono iki lebih baik itu kita nggak usah jiplak, kita buat sesuai imajinasi kita, nantinya akan punya kepuasan tersendiri. Pasti Buat, itu. ya pasti Pasti saya itu. yakin itu. Saya pasti yakin itu. Iya. Oh. Lebih baik seperti itu daripada jiplak. Ya. Oh iya. Terkenal karena jiplak kan ya gak keren. Gak keren. Gak keren. Iya. Gak keren guys. Gak keren. Gak keren guys. Aduh. Ibaratnya mesin Iya. fotokopi lah. Iya gak keren. Hitam putih kan bos. Tapi sing anu ta. kopi sih. Iya. Diseruput sih bos guys. Diseruput sih guys. Sampai nambah durasi guys. Visi dan misi mungkin telah tersampaikan dan lain sebagainya. Untuk Wisanggeni yang begitu luar biasanya atmosfer dan the work my team Wisanggeni itu luar biasa. Wisanggeni Kostum Project. Teamwork loh, jenenge wis teamwork, tim kerja. Iya, tim kerja. bekerja dan terus bekerja kan. Untuk percakapan kali ini apa kesan dan apa ya bahasanya? Kesan dan pesan untuk teman-teman selaku maker dan teman-teman tim mungkin yang melihat atau halayak luas seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mendengarkan cerita dari Mas Kia selaku owner dan selaku maker Wisanggeni ini gimana Mas? Kalau menurut saya ya kayak ada channel-channel seperti ini sangat membantu buat maker-maker kostum gondang legi. Ya, saya sangat berterima kasih sama maker-maker kayak Mas. Saya bukan maker, saya konten kreator. Oh iya, kayak konten kreator ya. Saya bukan maker. Saya kemarin ya sedikit bercerita Mas. Sedikit bercerita. Saya kemarin buat Mas sebenarnya, buat maker buat kostum wanita, sedikit bercerita. Saya rasa membuat kostum itu menurut saya kayaknya mudah. Tapi maaf ya, saya buat beras saja yang di sini itu saya sendiri 2 hari 2 malam saya nggak tidur guys, susah memang guys. Tapi mungkin saya tidak berada di situ. Saya ingin bukan mengangkat sebenarnya mereka semua sudah terangkat dengan karya-karyanya mereka. Luar biasa guys, memang pembuatan kostum itu sulit dan itu membutuhkan effort yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, entah itu dari biaya, entah itu dari imajinasi, entah itu dari segi apapun. Lah, monggo dilanjut Mas Kia. Kalau saya sedikit bercerita seperti itu, memang susah. Ya, sebenarnya wis jadi guys, tapi aku kate metu arek-arek kok tersaingi kabeh guys. Ora guys, guyon guys. Maaf para sesepuh, maaf aku iki kok guyon. Emang lebih baik membuat channel-channel seperti ini. Kan biasanya channel kan semuanya pada sound. Nanti kan ya gimana ya? Kalau dengan channel seperti ini kayak customer penyewa itu bisa tahu Mas. Bisa tahu lah. Saya inginnya seperti itu. Ya. Kalau dulu kan mencari-cari, waduh ya opo iki. Kostumnya nyewa endi kan. Yo enggak tahu. Kan kalau ada Mas ini kan waduh apa jare wis. Apa jare? Nek kate nyewa nama Mas iki terus aku gak apa-apa. Enggak guys. Semua link sosial medianya Wisanggeni nanti saya sematkan di kolom deskripsi di bawah ini. Itu pasti, semuanya itu sudah pasti saya sematkan, jangan lupa follow. Dan siapa saja yang ingin menyewa kostum dengan tema yang ada di Wisanggeni, silakan hubungi langsung ke sosial medianya Wisanggeni. Begitu, monggo Mas Kia dilanjut lagi untuk kedepannya dan lain sebagainya lah. Harapan untuk acara penutup kita bercengkrama, kita sharing di hari ini gimana? Kalau menurut saya itu buat kedepannya aja ya. Kalau maker-maker yang kepingin jiplak, waduh, lebih dipikir-pikir lagi. Karena gimana ya? Ada kita itu digital dan lain sebagainya. Iya, nggak ada kepuasannya. Lebih baik buat dengan imajinasi kita, tapi kita punya kepuasan daripada kita jiplak cuma berburunya mas duit itu waduh. Susah Mas, kasihan makernya, kasihan yang
membuat konsepnya nanti kedepannya itu, waduh, kasihan Mas. Kasihan Kasihan. teman-teman ya. Kasihan teman-temannya. Karena membuat Iya. kostum itu nggak mudah ya. Maaf, saya Iya. bertanya lagi. Untuk satu Dledger Jatayu membutuhkan waktu berapa lama? Jatayu 1 minggu. Itu waktu ngebut. Kalau nggak ngebut ya 2 minggu. Pengerjaan berapa orang? Pengerjaan itu kalau saya Jatayu ini 2 orang. 2 orang. Ya. Full 2 orang. Full 2 1 minggu. 1 minggu. Ngebut full. Ngebut Awan full. bengi. Awan bengi. Awan bengi guys. Los wis. Ini gak turu kate dijiplak ya Nah. apa. Gak turu loh guys, kate dijiplak. Ora turu kate dijiplak. Kebacut men kan. Iya. Hebatnya luar biasa. Rasane maker-maker ngene iki ya. Nah, ya ini salah satu keluh kesah dari setiap maker dan setiap pelaku usaha atau setiap orang seniman-seniman kostum yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Kita akhiri dulu Mas ya percakapan Siap. hari ini. Mohon maaf karena durasinya terlalu panjang guys. Ya. Yo ben-ben tetap guys. Lain hari bisa dilanjut. Kita lain hari bisa dilanjut. Mungkin kalau Mas Kia berkenan kita juga ingin sepil-sepil salah satu untuk pembuatan kostum dan lain sebagainya. Kita akhiri guys untuk percakapan kali ini. Salaman dulu Mas. Semoga sehat, sukses. Wisanggeni semakin dikenal seluruh Indonesia, sejagat Indonesia, amin. Tepuk tangan dulu bolong. Luar biasa guys. Saya akhiri obrolan kali ini bersama Wisanggeni Kostum Project yang beralamatkan di Desa Tanggung Turen, lebih tepatnya yang ada di obrolan tadi. Sekian dulu konten dari DND Multimedia. Jangan lupakan DND Multimedia karena DND Multimedia adalah mitra Anda dalam mewujudkan acara yang sukses dan tentunya berkesan. See you next time bersama Wisanggeni Kostum Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.